Hai semua, apa kabar? Aku harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun berada. Hari ini aku akan menceritakan kisah tragis yang baru saja terjadi di kota Malang, Jawa Timur. Kisah seorang wanita cantik bernama Setia Nurmiati atau yang biasa dipanggil Ayu. Kita langsung ke ceritanya saja yuk. Dia adalah Setia Nurmiati atau yang biasa dipanggil Ayu. Ayu adalah warga RT 6 RW 1 Dusun Lemah Duwur, Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ayu adalah anak kedua dari dua bersaudara. Dia dikenal dengan sosok yang sangat mandiri. Awalnya dia tinggal bertiga bersama nenek dan kakaknya. Akan tetapi, setelah kakaknya yang bernama Reni menikah, sang kakak pun memilih tinggal bersama suaminya. Lalu Ayu memutuskan untuk mencari kerja dan tinggal di sebuah tempat kos di dekat pabrik A Trako Pakis Aji. Tak lama, dia pun mendapat pekerjaan di sebuah tempat karaoke di kota Pakis Aji tersebut. Ayu diketahui jarang sekali pulang ke rumahnya. Dia lebih sering di tempat kos selagi libur kerja. Dan setelah bekerja itulah, dia berkenalan dengan seorang pria berstatus duda bernama Wahyudi yang bekerja sebagai supir truk. Mereka menjalin hubungan atas dasar suka sama suka. Karena sering ke tempat karaoke, disitulah Wahyudi mulai kenal dan berteman dengan pria yang sehari-harinya bertugas menjaga tempat karaoke tersebut yang bernama Adi Prayitno atau biasa dipanggil Dalbo. Dalbo yang sering melihat Ayu saat bekerja mulai memendam rasa suka. Akan tetapi tidak bisa diungkapkan karena Ayu adalah kekasih Wahyudi. Saat menjalin hubungan dengan Wahyudi, mereka sempat tinggal di rumah kos Ayu. Dan dalam hubungan ini, Ayu dan Wahyudi sering kali bertengkar. Menurut pengakuan Wahyudi sendiri, pertengkaran terjadi lantaran Ayu seringkali mabuk, dan ketika Ayu mabuk, mereka pun mulai bertengkar. Menurut Wahyudi juga, Ayu suka sekali minum minuman keras. Karena hal inilah membuat hubungan mereka menjadi memanas dan akhirnya putus. Tak lama setelah putus dari Ayu, Wahyudi mengenal wanita lain yang bernama Amel. Mereka berhubungan karena merasa nyaman satu sama lainnya. Dan sepertinya hal ini membuat Ayu merasa sakit hati terhadap Wahyudi. Pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, sekitar pukul 10 malam sampai jam 1 pagi, Wahyudi dan teman-temannya minum-minum di kafe tempat Ayu bekerja. Saat itu, Ayu juga berada di sana. Usai berpesta miras di kafe tersebut, Wahyudi dan pacarnya menuju truk Fuso yang telah terparkir di depan kafe. Keduanya bermaksud hendak tidur di truk tersebut. Tak lama, Ayu datang menggedor-gedor pintu truk yang ditempati Wahyudi dan Amel. Ayu diduga cemburu karena Wahyudi membawa pacar barunya ke tempat karaoke dan bermesraan di sana. Wahyudi berusaha menghindari pertengkaran. Ia tak ingin bertengkar dengan Ayu. Wahyudi akhirnya menjalankan truknya untuk menghindari Ayu. Dia menyalakan truk, kemudian maju sedikit, lalu menyerongkan truk agak ke kanan. Namun Wahyudi justru menabrak Ayu hingga Ayu terjatuh dan mengalami luka yang cukup parah. Dan dengan teganya, bukannya menolong, Wahyudi malah meninggalkan Ayu yang terkapar ke arah utara dengan pacar barunya, sedangkan Ayu tergeletak di pinggir jalan. Merasa kepikiran, Wahyudi menghubungi Dalbo, penjaga kafe sekaligus temannya di karaoke tempat Ayu bekerja. Dalbo yang saat itu juga dipengaruhi oleh minuman keras mulai mendatangi korban. Melihat Ayu dalam keadaan lemas merintih kesakitan, timbullah pikiran kotor yang selama ini dia pendam. Dia menyeret korban ke warung Tegal Ombo
yang sudah tidak terpakai dan gelap yang ada di samping kafe dan tempat karaoke tersebut. Di tempat sepi itulah Dalbo mulai menyetubuhi Ayu yang sedang sekarat akibat ditabrak truk oleh Wahyudi. Dia tidak lagi peduli, meski saat itu Ayu juga sedang dalam keadaan datang bulan. Ayu yang masih dalam keadaan sadar, namun begitu lemah dan kesakitan, tak berdaya untuk melawan Dalbo. Saat itu, Ayu pun hanya bisa menangis kesakitan, berharap Dalbo menghentikan perbuatannya dan menolongnya. Namun, semuanya hanya sia-sia. Dalbo sudah gelap mata dipenuhi oleh nafsu. Setelah selesai dengan aksi bejatnya, sekitar jam 2 pagi, Dalbo dengan santai dan seolah tanpa dosa meninggalkan Ayu seorang diri dalam keadaan tanpa busana. Saat itu Ayu masih dalam keadaan hidup, namun dia sudah tidak mampu lagi untuk bergerak. Keesokan harinya, hari Rabu tanggal 24 Maret 2020, seorang petugas kebersihan menemukan Ayu dalam keadaan tidak bernyawa lagi di semak-semak sekitar jam 3 sore. Dengan temuan itu, dia langsung melaporkannya kepada polisi. Polisi segera datang untuk mengamankan area dan mengevakuasi Ayu untuk segera dibawa ke rumah sakit lalu divisum. Berdasarkan hasil visum, Ayu mengalami luka yang cukup parah. Dia mengalami patah tulang ekor sampai ke paha yang retak lalu berwarna biru. Seketika, berita langsung menyebar. Dalbo baru mengetahui kabar kematian Ayu melalui berita yang tersebar di media. Tidak perlu waktu yang lama, 6 jam setelah penemuan jenazah Ayu dan berdasarkan CCTV, bukti-bukti, dan juga DNA yang tertinggal di TKP, polisi segera meringkus kedua pelaku, yakni Wahyudi berusia 39 tahun, warga Dusun Jaten, Desa Ngino, Kecamatan Semanding, Kabupaten Malang, dan Adi Prayitno berusia 29 tahun alias Dalbo. Mereka mengakui semua perbuatannya dan tersangka Wahyudi dijerat dengan pasal 338 mengenai merampas nyawa orang lain dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara, ditambah dengan pasal 351 mengenai penganiayaan yang menyebabkan kematian diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Sementara tersangka kedua, yaitu Dalbo, dia dijerat dengan pasal 286 mengenai bersetubuh dengan wanita yang tidak berdaya dengan ancaman penjara 9 tahun. Itulah akhir kisah tragis dari kasus ini. Hikmah yang bisa kita ambil adalah selalu jaga diri dimanapun berada, karena kejahatan bisa terjadi kapan saja. Manusia yang diciptakan dengan akal yang paling sempurna bisa menjadi hilang akal karena hanya minum minuman keras. Lalu menurut teman-teman, apakah sudah adil hukuman yang diterima oleh para pelaku? Atau seharusnya mereka mendapatkan hukuman yang jauh lebih banyak dari ini? Akhir kata, jangan lupa kita sama-sama mendoakan almarhum Ayu agar tenang di alam barzah. Amin. Dan buat teman-teman yang punya informasi tambahan atau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, komen, juga share, dan subscribe channel aku ini agar aku semakin semangat membagikan info terbaru kepada kalian. Sampai jumpa dan bye-bye.